Halo semua, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya bakal mengajak kalian melihat aktivitas petani pada saat tanam padi atau tandur, guys. Kita juga bakal melihat lebih dekat bagaimana proses mereka bekerja di sawah, guys. Penasaran seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Yo teman-teman, selamat pagi semuanya. Waduh, ini pagi-pagi saya udah mau ke sawah, guys. Karena di sini sudah musim tanam padi, jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan kegiatan tanam padi atau tandur, guys. Dan ini pagi-pagi sekali, sekitar jam 6 saya sudah mau melakukan tandur bersama orang tua saya dan beberapa orang yang membantunya, begitu kira-kira. Oke, ini sekarang pukul 6, guys. Pukul 6 pagi dan itu masih di bawah, masih bawah mataharinya karena masih pagi. Kan? Oke, nah ini udah sampai, guys, di saungnya. Nah jadi ini perbekalan untuk kita makan nanti. Kita taruh barang-barang di sini. Soalnya saya ini bawa semprotan. Aduh. Nah ini semprotannya. Kita simpan di bawah aja dah. Oke, kita bakal lanjut teman-teman. Kita bakal lanjut kerja. Nah, sebelum proses penanaman padi, tugas saya adalah membuat garis lurus, vertikal, dan horizontal di sepanjang kotakan sawahnya, guys. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memudahkan proses dalam penanaman padinya, guys. Dan kebetulan di sini saya dibantu oleh abang saya. Saya ambil yang vertikal dan dia yang ambil horizontalnya supaya lebih cepat aja, guys. Hehe. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini adalah benih padi yang dilakukan pembibitan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan aktivitas tandur, ini ambil benihnya dari sini yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Ini udah didaut atau diambil benihnya. Dan ini yang mau dipersiapkan untuk ditanam. Nah guys, ini adalah bapak saya. Beliau lagi mempersiapkan benih padi untuk ditandur di lahan yang sudah disiapkan. Jadi sekitar 2-3 minggu sebelumnya, benih padi sudah disiapkan atau ditaburkan di tempat ini, guys. Atau orang sini nyebutnya tebar. Setelah jadi padi muda seperti ini, tandanya ini sudah siap ditanam. Oke, mantap, guys. Jadi ini kita sudah menyelesaikan ngagarit, begitu. Jadi ini tinggal ditanam benih padi dan nanti tinggal nunggu hasil panen. Begitu kira-kira.
Nah, ini dia guys. Itu sedang melakukan tandur atau tanam benih padi. Cuman kalau di daerah sini itu tandurnya nggak mundur ya. Meski arti tandur itu tanam mundur, cuman di sini nggak mundur begitu. Karena sudah ada garis-garis seperti itu. Jadi tinggal tancap-tancapin doang. Kita bakal melihat lebih dekat ke sana. Wah, ini sebanyak ini cuma berdua teman-teman. Jadi ada satu kotak di sebelah sana, yang ini 2, 3 dan sebelah sana. Gila, hebat bener. Cuma berdua 4 kotak. Jadi setelah ditandur itu untuk ke panen berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Oke. Oh, jadi setelah panen, setelah tanam benih padi itu sekitar 3 bulan untuk mendapatkan hasilnya. Begitu teman-teman. Dan ada beberapa proses juga setelah menanam benih padi ini. Di antaranya ngagemuk. Ngagemuk itu kalau bahasa Indonesianya pemupukan. Begitu. Setelah pemupukan ngarambet. Jadi kalau di dalam kotakan ini banyak rumput, nanti dirambet biar tidak mengganggu pertumbuhan padinya. Begitu kira-kira. Oke, dan ini cuma berdua, ibu-ibu ini sangat hebat. Ini kira-kira beres jam berapa, Bu? Jam 10. Jadi tadi berangkat jam 6 dari rumah, beres jam 10 berarti 4 jam. Wih, mantep. Dan keluhannya untuk para petani zaman sekarang itu kekurangan generasi penerus. Kemana-mana gedangnya. Jadi ini mentok kepada generasi ibu-ibu ini nih. Nggak ada penerusnya lagi guys. Untuk di daerah sini sih ini sangat susah mencari yang mau ke sawah atau menanam padi, jadi petani padi. Gak tau kenapa ya, Bu? Dan untuk yang seumuran saya juga itu terhitung jumlahnya yang mau ke sawah. Gak banyak. Ya paling mentok-mentok ini seusia ibu-ibu ini nggak ada penerusnya lagi, apalagi cewek ya. Jadi untuk upahnya sendiri untuk seharian full itu 100.000 dan kalau setengah hari itu 50.000. Begitu teman-teman.
Dan untuk soal pemerintah Pak, untuk soal pertanian padi di sini, seperti apa harapan untuk perbantuannya? Petani di sini airnya mengandalkan dari hujan, jadi pemerintah tolonglah bantu sawah-sawah di sini pengairannya, itu aja. Oke, jadi oh iya ya guys, jadi di sini cuma mengandalkan air hujan atau sawah tak ada hujan di sini, dan untuk pengairannya ini tidak ada. Jadi kepada pemerintah yang bertanggung jawab di sini, mohon pengertiannya untuk segera ya sedikit melakukan tanggung jawabnya lah begitu, supaya para petani tidak kesulitan di saat musim hujan tidak datang. Begitu teman-teman. Jadi gimana tanggapannya Bu atau harapannya bagi pemerintah desa atau pemerintah provinsi? Harapan untuk para petani ke depannya. Boleh pupuk yang murah, yang gampang, yang ada pengairan, itu be. Oke. Jadi untuk pupuk Mulai dipersulit. jangan dipersulit guys. Dan kalau lebih baik itu bisa lebih murah Lebih gampang. dan lebih gampang. Oke. Serta untuk ini Bu, apa pengairan harapannya? Ayang gura giru be dari di masa waktu ada hujan. Bukan ada saya tilumpur. Jadi pengairan kan kurang bisa hujan di tengah. oke. Jadi di sini itu sawahnya mengandalkan air hujan atau sawah tak ada hujan. Jadi kalau musim kemarau di sini sangat sulit. Itu bisa dipanen, itu bisa ditanam. Oke. Kebanyakan itu kalau udah tandur dan musim kemarau, nah itu sangat merugikan, Gagal panen. yang bisa mengakibatkan gagal panen. Jadi kepada pemerintah setempat, harapan para petani sih ya dibikin irigasi supaya ada air yang siap atau yang Pertanian sawah. ya ketika diperlukan begitu. Ada lagi Bu kalau kesannya? Satu cukup pengairan we ujung pupuk. Oke, jadi yang penting cuma itu aja, satu pupuk dan satunya lagi pengairan. Oke teman-teman, jadi begitu tadi keluh kesah petani. Di antaranya kalau untuk di daerah sini ya, karena ini menggunakan atau mengandalkan air hujan untuk melakukan aktivitas pertanian, jadi diharapkan kepada para pemerintah ikut andil lah dalam menyelesaikan masalah yang berada di sini, di Pangandaran khususnya di Desa Sukarsik, karena ini sangat mengandalkan yang namanya air hujan. Dan kalau pemerintah ikut andil, bisalah untuk membangun irigasi atau apapun itu, whatever lah, atau apapun itu, supaya para petani ini tidak kebingungan di saat musim kemarau tiba gitu, karena itu bisa mengakibatkan gagal panen. Kita udah tandur kan, para petani udah tandur, malah musim kemarau atau hujan gak turun-turun, nah itu bisa mengakibatkan gagal panen. Dan yang kedua untuk pemupukan atau pupuk, para petani bilang kalau pupuk ini seperti dipersulit begitu. Jadi bukan harganya yang cukup mahal, dan untuk membelinya juga itu sulit guys. Harus ada persyaratan ini itu dulu. Ya, jadi kepada pemerintah yang bertanggung jawab di atas bidangnya, atas pertanian, mohon didengar para petani yang ada di kampung ini. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian sedikit menambah wawasan setelah menonton video ini dari segi pertanian. Lebih tepatnya pertanian sawah atau pertanian padi. Begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.